Selamat datang di Diskursus. Hari ini kita akan menyelami sebuah himne yang sangat berkesan ya bagi banyak orang, It is well with my soul, atau yang kita kenal Tenanglah Jiwaku. Keindahannya itu seringkali mungkin membayangi kisah tragis di baliknya, kehilangan 4 putri Horatio Spafford dalam tenggelamnya kapal SS Ville du Havre tahun 1873, dan telegram dari istrinya Anna yang selamat itu, wah begitu menusuk ya, selamat seorang diri. Materi sumber kita kali ini memang mengupas sejarah himne tersebut. Iya, betul. Dan pertanyaan yang muncul dari materi itu, yang akan jadi fokus kita hari ini, sebetulnya cukup mendasar ya. Apakah himne ini semacam luapan iman yang spontan gitu aja, yang tangguh di hadapan duka lara yang sebegitu ekstrim? Ataukah ia sebetulnya hasil dari sebuah proses pendamaian, pergulatan batin, dan ya refleksi teologis yang makan waktu? Gimana? Nah, kalau saya pribadi, saya mengambil posisi bahwa himne ini memang cerminan ketangguhan iman yang mendalam. Akarnya itu mungkin ya sudah tertanam sejak awal tragedi. Meskipun butuh waktu untuk dituangkan dalam kata-kata yang kita kenal sekarang. Sementara itu saya cenderung melihatnya agak berbeda. Saya melihat jeda waktu dan, nah ini penting, adanya revisi lirik itu sebagai petunjuk kuat bahwa himne ini adalah sebuah pencapaian iman. Sesuatu yang dibangun bertahap gitu, melalui pergumulan pribadi dan perenungan teologis yang kayaknya sih nggak sebentar. Oke, jadi gini, perspektif saya itu sangat dipengaruhi oleh siapa Horatio Spafford ini sebetulnya. Dia kan bukan orang yang baru gitu ya, baru kenal penderitaan atau iman. Sebagai pengacara sukses, penatua Presbyterian di Chicago, imannya sudah teruji sebelumnya. Kehilangan putra satu-satunya tahun 1870, terus disusul kerugian finansial besar akibat kebakaran besar Chicago 1871. Sumber kita mencatat bagaimana teman-temannya melihat dia justru semakin mendalami kitab suci setelah ujian-ujian itu. Nah, saat dia menyusul Anna dan berada di kapal dekat lokasi tragedi, dilaporkan dia berkata, "Sudah baik, kehendak Tuhan jadilah." Ucapan ini, bagi saya ya, ini adalah inti dari himne itu. Semacam pengakuan iman yang muncul di titik paling rendah. Ya oke, liriknya ditulis kemudian, saya akui itu, tetapi semangat dasarnya, kepercayaan dan penyerahan rasanya sudah hadir di sana. Terus jangan lupakan juga kesaksian Anna. Di tengah laut itu, setelah kehilangan semua putrinya, dia merasa diselamatkan untuk suatu tujuan. Ini kan menunjukkan ketahanan spiritual keluarga mereka. Jadi ya, kekuatan himne ini menurut saya datang dari respons iman yang otentik dan bisa dibilang langsung terhadap tragedi. Saya hargai latar belakang itu. Iya ya. Tapi coba kita fokus sebentar ke bukti proses penciptaan himnenya sendiri. Ada Iradi Senki ya, rekan musik D.L. Moody dan teman Spafford juga. Dia memberikan kesaksian yang penting banget dalam memoarnya. Senki ini menegaskan kalau himne itu ditulis 3 tahun setelah tragedi. Tahun 1876 di Chicago. Jadi bukan di tengah laut. Senki bahkan ada di sana waktu Spafford nunjukin naskah pertamanya, yang ditulis di kertas surat Hotel Brevard House. Dan, nah ini dia, naskah itu nunjukin ada revisi. Perubahan dari engkau telah mengajariku untuk tahu menjadi engkau telah mengajariku untuk berkata. Itu menurut saya krusial. Tahu itu kan bisa jadi di kepala aja ya. Tapi berkata itu sebuah deklarasi dari jiwa yang sudah melalui sebuah proses. Ini bukan sekedar pilihan kata biasa. Ini menyeratkan ada perjalanan. Sama juga kayak perubahan baris akhir bait pertama. Dari sebuah lagu di malam hari oh jiwaku, jadi walau begitu tenanglah jiwaku. Dari semacam harapan menjadi kepastian gitu. Nah, bagi saya, jeda 3 tahun dan revisi-revisi ini adalah bukti kuat bahwa himne tersebut adalah buah matang dari pergulatan iman, bukan luapan spontan di awal kejadian. Oke, saya paham penekanan Anda pada kesaksian Senke dan soal jeda waktu itu. Tapi apakah jeda 3 tahun itu secara otomatis berarti imannya belum ada atau belum sekuat itu saat tragedi terjadi? Saya melihatnya agak berbeda. Bisa jadi itu semacam periode inkubasi gitu. Iman itu ada, benihnya kan diucapkan di atas kapal tadi. Tapi perlu waktu untuk bertumbuh, mengakar lebih dalam, lewat pengalaman hidup setelah kehilangan itu, baru kemudian menemukan artikulasi puitis yang tepat.
Mengolah duka sedalam itu kan butuh waktu ya, bahkan untuk orang yang paling beriman sekalipun. Mungkin prioritasnya saat itu bukan langsung nulis himne, tapi ya menjalani hari demi hari dengan kehilangan itu, menghayati makna sudah baik dalam praktik sehari-hari sebelum bisa menuangkannya. Jadi jeda itu lebih soal pematangan dan artikulasi, bukan soal pembentukan iman dari nol. Bukankah wajar ya kalau ungkapan terdalam justru butuh waktu untuk dirumuskan dengan pas? Tapi, bukankah interpretasi Anda soal pematangan ini jadi sedikit, gimana ya, kayak mengabaikan bobot kesaksian Sengke dan detail revisi tadi? Kalau memang kedamaian itu sudah utuh sejak awal, kenapa perlu diajari untuk berkata tenang bukan sekedar tahu? Frasa, engkau telah mengajariku, thou hast taught me, itu sendiri kan menyiratkan sebuah proses pembelajaran yang aktif ya, bukan sekedar pematangan pasif. 3 tahun itu menurut saya, ya itulah waktu yang dibutuhkan Spafford untuk benar-benar belajar melalui pengalaman pahitnya, bagaimana menerapkan keyakinan teologisnya pada lukanya sendiri yang begitu dalam. Ini bukan berarti imannya nol di awal, tentu tidak. Tapi kedalaman dan kepastian dalam himne itu adalah sesuatu yang dicapai, bukan sesuatu yang sekedar dimiliki sejak awal. Apakah Anda nggak setuju kalau proses belajar ini justru membuat himne itu lebih kuat? Karena menunjukkan anugerah Tuhan itu bekerja dalam pergulatan yang nyata. Lalu, bagaimana Anda menempatkan kutipan di atas kapal tadi? Sudah baik, kehendak Tuhan jadilah. Saya tetap melihatnya sebagai momen kunci, semacam cetak biru teologis dari himne itu. Itu bukan sekedar kata-kata pasrah biasa, tapi pengakuan aktif tentang kedaulatan Tuhan di tengah badai, baik badai literal maupun figuratif. Tidakkah itu menunjukkan inti iman yang sama persis dengan himne yang muncul seketika? Itu adalah respons iman yang dalam, bukan sekedar refleks kultural seorang presbiterian yang taat. Bukankah itu benih yang kemudian mekar menjadi himne? Kenapa kita mengecilkan signifikansi momen itu? Saya nggak bermaksud mengecilkan momen itu, tentu tidak. Tapi saya mempertanyakan apakah kita bisa menyamakannya secara kualitatif gitu ya, dengan deklarasi teologis yang ada di dalam himne. Ucapan di kapal itu bisa jadi ya ungkapan kepasrahan awal, sebuah upaya untuk berpegang pada sauh iman yang dia kenal di tengah keterkejutan dan duka yang belum terolah sepenuhnya. Itu langkah pertama yang sangat penting. Saya setuju, namun coba deh bandingkan dengan kedalaman bait-bait berikutnya. Misalnya bait yang bicara tentang pergumulan dengan setan, tentang ujian, tapi kemudian ada kepastian bahwa Kristus memandang keadaan kita yang lemah dan sudah menumpahkan darahnya. Atau bait tentang dosa yang dipakukan di salib. Ini kan argumen teologis yang terstruktur, yang dibangun di atas perenungan yang mendalam. Bukankah mungkin ya bahwa menganggap kutipan di kapal sebagai benih himne itu sendiri adalah sebuah semacam interpretasi retrospektif? Kita melihatnya begitu karena kita sudah tahu himne itu ada. Mungkin pada saat itu diucapkan artinya belum sedalam yang kita proyeksikan sekarang. Mengenai revisi lirik ya, saya setuju itu terjadi. Tapi saya melihatnya lebih sebagai kerja seorang penyair iman gitu. Bukan indikasi adanya perubahan iman yang fundamental. Mengubah tahu menjadi berkata itu bisa jadi penekanan pada aspek kesaksian publik. Sebuah keinginan agar imannya bisa diungkapkan dan bisa menguatkan orang lain, bukan cuma dirasakan secara internal. Mengubah baris akhir menjadi even so it is well with my soul, itu memberikan penegasan yang lebih kuat, lebih final. Ini adalah proses mengasah ekspresi agar lebih tepat, lebih komunikatif, lebih bergema. Seniman manapun kan akan melakukan revisi untuk menyempurnakan karyanya, apalagi kalau karya itu lahir dari pengalaman sepribadi ini. Keyakinan intinya mungkin stabil, tapi cara mengungkapkannya yang disempurnakan. Apakah proses penyempurnaan artistik ini harus selalu berarti ada pergulatan iman yang mendasar sebelumnya? Nah, justru saya pikir signifikansinya lebih dalam dari sekedar penyempurnaan artistik. Perubahan dari tahu ke berkata itu, bagi saya ya, menyentuh inti perbedaan antara pengetahuan doktrinal dengan keyakinan yang terhayati, yang sudah masuk ke dalam jiwa. Ini menunjukkan adanya transformasi. Mungkin awalnya dia tahu secara intelektual kalau Tuhan itu baik, tapi perlu proses untuk sampai pada titik di mana dia bisa mendeklarasikan hal itu dari kedalaman jiwanya yang hancur lebur. Ini semacam pengakuan bahwa iman bukan hanya soal apa yang ada di pikiran kita, tapi apa yang bisa kita ucapkan dengan tulus di tengah badai kehidupan. Kalau ini hanya soal mengasah ekspresi, kenapa perubahan spesifik ini yang dipilih? Kenapa harus menekankan pada diajari untuk berkata? Nah ini, ditambah dengan jeda waktu tadi, adalah argumen terkuat saya bahwa himne ini adalah kesimpulan dari sebuah perjalanan,
bukan titik awalnya. Itu adalah buah dari proses belajar berserah, bukan sekedar menyatakan apa yang mungkin selalu mudah diyakini saat semua baik-baik saja. Coba kita perhatikan juga fondasi teologis himne ini ya. Tema-tema tentang penderitaan, serangan iblis, penebusan oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pengharapan kedatangan Kristus, ini semua kan pilar iman Presbyterian yang sudah Spafford anut dan bahkan ajarkan jauh sebelum tragedi itu terjadi. Bukankah logis kalau kerangka teologis yang kokoh inilah yang memberinya kekuatan untuk menghadapi badai sebesar itu? Tragedi itu menjadi ujian yang brutal bagi fondasi tersebut dan himne ini adalah bukti bahwa fondasi itu kuat dan bertahan. Kedalaman teologisnya bukanlah sesuatu yang baru ditemukan dalam 3 tahun itu, melainkan aplikasi dari kebenaran yang memang sudah dipegangnya. Jadi ini lebih tentang iman yang terbukti kuat, bukan iman yang baru terbentuk oleh tragedi. Saya nggak membantah kalau kerangka teologisnya sudah ada. Tentu saja, itu jelas. Pertanyaannya adalah soal penerapan kerangka itu pada luka pribadi yang begitu spesifik dan parah. Ada semacam jurang ya antara mengetahui doktrin kedaulatan Tuhan secara umum dengan mampu secara pribadi dari hati terdalam mendeklarasikan tenanglah jiwaku saat baru saja kehilangan 4 anak sekaligus. Menjembatani jurang itulah proses yang sesungguhnya. Proses menghayati dan menerapkan kebenaran teologis pada tragedi personal itulah yang menurut saya memakan waktu 3 tahun dan membutuhkan anugerah khusus dari Tuhan. Jeda waktu dan penulisan yang cermat itu adalah saksi bisu betapa sulitnya proses penerapan itu. Jadi himne ini bukan sekedar penegasan ulang doktrin, tapi sebuah monumen keberhasilan menjadikan doktrin itu relevan dan hidup di tengah penderitaan yang paling kelam. Bukankah anugerah Tuhan justru terlihat lebih nyata dalam proses yang sulit ini? Kalau begitu, ya kesimpulan dari sudut pandang saya adalah It is well with my soul ini merupakan wujud ketahanan iman yang sudah mengakar kuat dalam diri Horatius Spafford. Iman ini diuji secara ekstrim, betul, namun respons awalnya dan latar belakang keyakinannya menunjukkan bahwa benih penyerahan diri dan kepercayaan pada Tuhan itu sudah ada. Penulisan liriknya mungkin butuh waktu ya untuk pematangan dan penyempurnaan ekspresi. Tapi itu adalah buah dari iman yang bertahan, bukan iman yang baru ditemukan atau dibentuk oleh tragedi itu sendiri. Sementara kesimpulan saya sedikit berbeda. Himne ini adalah puncak dari sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Bukti dari jeda waktu 3 tahun itu, kesaksian langsung Ira Sangki, serta revisi lirik yang menurut saya bermakna, itu menunjukkan adanya proses pergulatan, refleksi, dan ya pembelajaran teologis yang mendalam. Ini bukan sekedar ekspresi spontan, melainkan sebuah deklarasi iman yang dicapai dengan susah payah. Sebuah kesaksian bagaimana anugerah Tuhan memampukan seseorang untuk bergerak dari keterkejutan dan duka yang mendalam menuju kemampuan otentik untuk berkata, tenanglah jiwaku. Ini adalah sebuah pencapaian iman. Iya, kita berdua tampaknya setuju ya bahwa himne ini lahir dari wadah penderitaan yang luar biasa dalamnya. Dan proses penciptaannya memang kompleks, melibatkan baik respons awal maupun refleksi yang lebih panjang. Kayaknya memang nggak ada jawaban tunggal yang sederhana untuk menjelaskan kedalamannya. Tepat sekali. Dan justru kompleksitas inilah yang mungkin memberi himne ini kekuatan abadi ya. Kemampuannya untuk berbicara kepada orang-orang dalam berbagai tahap pergumulan iman, baik yang mungkin baru merasakan secercah harapan awal, maupun yang baru bisa mengatakannya setelah melalui proses yang panjang. Fakta bahwa himne ini bergema lintas budaya dan waktu diterjemahkan ke begitu banyak bahasa, itu menunjukkan resonansinya yang universal. Dan jangan lupa, kisah Spafford sendiri kan terus berlanjut ya. Dengan kepindahan mereka ke Yerusalem dan pendirian American Colony, itu menambah lapisan lagi pada perjalanan iman mereka yang luar biasa. Betul, mempertimbangkan berbagai sudut pandang ini, seperti yang kita lakukan hari ini, rasanya memperkaya apresiasi kita terhadap himne tersebut dan juga sifat iman itu sendiri saat menghadapi kesulitan. Semoga diskusi ini memantik pendengar untuk kembali melihat materi sumber kita dan merenungkannya lebih jauh lagi. Selalu ada lebih banyak yang bisa digali memang. Terima kasih sudah bergabung dalam diskursus hari ini.